Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Rina, salah satu mahasiswi di Fakultas Teknologi Informasi Universitas Bali Bandung. Sebelumnya, izinkan saya untuk mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengembangan Aplikasi Seleksi Kelayakan Pengajuan Proposal dan Sidang Skripsi Berbasis Web di Fakultas Teknologi Informasi Universitas Bali Bandung. Oke, langsung saja ke topik pembahasan. Saya ulang kembali judulnya, yaitu Pengembangan Aplikasi Seleksi Kelayakan Pengajuan Proposal Skripsi dan Sidang Proposal Berbasis Web di Fakultas Teknologi Informasi Universitas Bali Bandung. Selanjutnya ada agenda. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, rumusan masalah. Yang ketiga, batasan masalah. Yang keempat, tujuan penelitian. Yang kelima, landasan teori. Yang keenam, dasar teori. Yang ketujuh, metode penelitian. Yang kedelapan, metode perancangan. Yang kesembilan, metode pengumpulan data. 10, waktu dan tempat penelitian. 11, jadwal penelitian. 12, daftar pustaka. 13, penutup. Untuk yang pertama, latar belakang penelitian. Saat ini, untuk melakukan pendaftaran skripsi pada Universitas Bali Bandung masih menggunakan proses secara manual. Prosedur mahasiswa dalam pendaftaran skripsi yang sudah berjalan pada Universitas Bali Bandung adalah mahasiswa mengisi kartu rencana studi terlebih dahulu pada sistem Siakad untuk mengambil mata kuliah skripsi. Setelah mengisi KRS, kemudian mahasiswa mengumpulkan berkas persyaratan skripsi. Pendaftaran sidang proposal dan juga pendaftaran sidang skripsi masih dilakukan secara manual. Maka atas dasar tersebut, demi menunjang kemajuan Fakultas Teknologi Informasi, saya akan melakukan pengembangan aplikasi seleksi kelayakan pengajuan proposal skripsi dan sidang skripsi berbasis web di Fakultas Teknologi Informasi Universitas Bali Bandung. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana mengubah sistem pendaftaran offline atau konvensional menjadi sistem komputerisasi. Yang kedua, bagaimana memudahkan mahasiswa dalam pengumpulan persyaratan skripsi. Yang ketiga, bagaimana mengimplementasikan agar aplikasi dapat diakses oleh mahasiswa dan tata usaha. Selanjutnya, batasan masalah. Yang pertama, aplikasi tersebut hanya dapat digunakan oleh mahasiswa dan tata usaha di Fakultas Teknologi Informasi Universitas Bali Bandung. Yang kedua, aplikasi ini hanya menggunakan teknologi web seperti CSS, PHP, dan MySQL. Yang ketiga, aplikasi tersebut hanya melakukan pengumpulan persyaratan skripsi. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengubah sistem pendaftaran offline atau konvensional menjadi sistem komputerisasi. Yang kedua, memudahkan mahasiswa dalam mengumpulkan persyaratan skripsi. Yang ketiga, mengimplementasikan aplikasi agar dapat diakses oleh mahasiswa dan tata usaha. Selanjutnya ada landasan teori. Pada penelitian kali ini, penyusun mempelajari penelitian terdahulu sebagai acuan dalam implementasi metode waterfall pada pembuatan atau pengembangan aplikasi sebagai berikut. Yang pertama ada jurnal dari Dian Agus Pratama dan Rizky Yudi Dewantara tahun 2018 yang berjudul Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Perekrutan Karyawan Berbasis Web. Dari jurnal ini penulis mendapatkan kesimpulan. Yang pertama ada investigasi sistem, yang kedua analisis sistem, yang ketiga, perancangan sistem. Keempat, pengujian sistem. Kelima, pengembangan sistem. Yang kedua, ada dari jurnal Ika Yunifa dan Ahmad Syafi'i tahun 2018 tentang pendekatan model waterfall dalam perancangan web sistem informasi penerimaan siswa baru menggunakan framework Bootstrap. Dari jurnal ini, penulis mendapatkan kesimpulan bahwa metode waterfall yang digunakan sebagai metode penelitian memiliki beberapa tahapan, di antaranya. Yang pertama, analisis kebutuhan perangkat lunak. Yang kedua, desain. Yang ketiga, pembuatan kode program. Yang keempat, pengujian. Dan terakhir, pemeliharaan.
Selanjutnya ada skripsi Rizal Jihadudin tahun 2019 yang berjudul Rancang Bangun Aplikasi Pendaftaran Skripsi Berbasis Web pada Program Studi Informatika. Selanjutnya ada dasar teori. Dasar teori untuk membangun pengembangan aplikasi pengajuan sidang proposal dan sidang skripsi adalah menggunakan pengetahuan yang diperoleh selama masa perkuliahan. Yang pertama, pengenalan konsep dan metode pemrograman. Yang kedua, interaksi manusia dan komputer. Yang ketiga, konsep database manajemen sistem. Yang keempat, konsep dasar aplikasi web. Yang dasar teori dari interaksi manusia dan komputer itu untuk tampilan atau user interface-nya. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan yaitu SDLC atau Software Development Life Cycle. Metode air terjun atau yang sering disebut metode waterfall sering dinamakan siklus hidup classic life cycle, di mana hal ini menggambarkan pendekatan yang sistematis dan juga berurutan pada pengembangan perangkat lunak. Yang selanjutnya ada metode perancangan. Yang pertama, studi literatur dan studi observasi. Yang kedua, analisis kebutuhan sistem. Yang ketiga, perancangan sistem. Yang keempat, implementasi sistem. Lalu ada metode pengumpulan data. Metode yang digunakan yang pertama, wawancara. Yang kedua, observasi. Yang ketiga, studi pustaka, yaitu pengumpulan data-data dari buku, internet, dan jurnal-jurnal lainnya. Untuk waktu dan tempat penelitian. Pada pembuatan aplikasi kelayakan pengajuan proposal skripsi berbasis web ini dilakukan selama 6 bulan dengan studi kasus di Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Bali Bandung, Jalan RAA Wiranata Kusuma, Bale Endah, Kabupaten Bandung. Untuk jadwal penelitian, sudah tadi dikatakan penelitian berlangsung selama 6 bulan, yang diawali pada pertengahan bulan Februari dan diakhiri sampai dengan bulan Juli. Untuk daftar pustaka, di sini bisa dilihat daftar pustaka ini terbaru. Yang pertama ada rekayasa perangkat lunak terstruktur dan berorientasi objek, edisi revisi Informatika Bandung. Yang kedua ada pemrograman web tahun 2017. Yang ketiga ada rancang bangun aplikasi pendaftaran skripsi berbasis web pada program studi informatika tahun 2019, Universitas Negeri Sumbawa. Selanjutnya ada pemrograman PHP dan MySQL untuk pemula tahun 2016. Yang selanjutnya ada analisis dan perencanaan sistem informasi perekrutan karyawan berbasis web, Jurnal Administrasi Bisnis volume 56 nomor 1 tahun 2018. Yang selanjutnya ada model pemrograman web, HTML, PHP, dan MySQL atau MariaDB edisi keempat modula. Selanjutnya ada pendekatan model waterfall dalam perancangan web sistem informasi, penerimaan siswa baru menggunakan framework Bootstrap tahun 2018. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.